Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan. Jadi di video kali ini kita akan unboxing sebuah peralatan yang biasa dipakai para suhu yang bergelut atau yang hobi ngoprek di bidang antena gitu ya. Dan saya pikir peralatan ini bisa membuat pemula seperti kita itu naik kelas gitu. Dengan ya bisa menambah ilmu juga gitu, karena peralatan ini butuh pengetahuan yang cukup untuk membaca peralatan ini gitu ya. Peralatan alat apa itu? Ya, di sini kita ada Nano VNA. Sebentar. Very tiny handheld vector network analyzer. Vector network analyzer gitu ya. Nano VNA ini datang dengan kotak yang sedikit mewah kalau menurut saya ya. Untuk, kenapa ini lari-lari? Sebentar ya. Jadi di sini tulisannya emas gitu ya, dan backgroundnya hitam bertekstur gitu ya. Oke, kita buka. Kita buka boxnya. Di sini kita langsung diperlihatkan apa nih? Apakah sebuah ternyata Nano VNA menu struktur map. Jadi ini kemungkinan isi yang ada di dalam Nano VNA secara diterangkan secara bagan nih. Di sini ada home menunya apa saja. Kemudian kalau kita tekan display itu akan muncul apa gitu ya. Kemudian kalau kita tekan ini tuh tekan trace ini bakal muncul apa gitu. Nah, ini bisa dipelajari ya teman-teman ya. Bisa dipelajari seperti itu. Oke. Di belakangnya juga, ini yang tulisan Mandarinnya ya. Nah, kemudian di sini ada QR code. Kalau di scan kayaknya masuk ke sini nih. nanovna.com. Kemudian di sini nanovna H4 only. Micro SD card support require onboard UART expansion port based on this load V1.1 firmware. Jadi ini firmware-nya yang dislodge ya, versi 1.1. Ya, oke, kita cek saja ya. Kita simpan, kemudian ini ada Nano VNA-nya. Kita simpan dulu. Kita lihat dulu dalamnya ada apa. Di sini ada satu pak. Kalibrator ya. Atau apa nih? Kalibrator. Kalau setahu saya sih ini kalibrator. Di sini ada port konektor open yang nggak ada apa-apanya tuh dalamnya. Kemudian di sini ada konektor short. Di sini ada konektor I ya, SMA female to SMA female. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada dummy load ya. Di sana ada isolatornya warna putih 50 ohm dan warnanya beda sendiri ya. Warna perak, warna silver. Oke, kita lanjut. Di sini ada kabel USB Type C to Type A. Kemungkinan ini untuk charging ya. Lanjut. Di sini ada kabel USB Type C to Type C juga. Ini untuk apa ya? Ya nanti kita cek lah. Biasa kalau pemula dikasih alat seperti ini jadi ketahuan nih, kelihatan noraknya gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Ya kita belajar bareng-bareng lah. Nanti teman-teman kalau yang tahu fungsi kabel ini untuk apa, boleh share di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Kemudian
Di sini ada pick gitar. Apa ini buat breaker yang hobi main gitar? Dan pakai lanyard juga. Saya nggak tahu ini untuk apa. Nanti kita cek fungsinya untuk apa. Ya lumayan juga gitu ya. Buat ya intermezzo ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada stylus pen, ya, stylus pointer gitu ya. Nah ini saya paham nih karena Nano VNA itu kan dia touchscreen gitu ya. Kalau pakai ini sih masih masuk akal gitu. Tapi pick gitar tadi tuh untuk apa gitu ya lanyardnya? Apa untuk hanya aksesoris gantungan gitu ya? Kemudian di sini ada kabel pigtail, kabel jumper pigtail ya istilahnya. Dua buah yang mempunyai port SMA female gitu ya, konektor SMA male ya dua-duanya, SMA male. Dan ya kosong ya teman-teman. Nah sekarang kita ke alatnya, VNA. Ya alat ini Nano VNA ini yang saya punya sekarang ini mempunyai layar 2,8 in. Kita kretek dulu ya teman-teman karena ini hal yang paling satisfying ketika kita punya barang baru gitu ya. Hal yang paling satisfying dilakukan adalah kletek dulu. Wow, mantap. Tapi udah kotor ya. Nggak tahu kenapa nih kotor. Mudah-mudahan bukan screennya yang baret-baret ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini ada port 1. Kemudian di sini ada S11. Di sini ada tulisan plus 10 dBm RF, 10 VDC Max, kemudian port ini adalah S21 dan port 2 gitu. Di sini ada tulisan Nano VNA. Kemudian di atas ada kabel port USB-C, kemudian di sini ada saklar on off untuk menyalakan dan mematikan VNA-nya. Di sini ada apa nih? Mungkin sejenis tombol ini ya, apa namanya? Oh, ini sejenis tombol navigator ya. Jadi kalau teman-teman ke kiri itu geser ke kiri, tapi dia akan balik lagi ya. Kemudian ke kanan dia balik lagi dan ini bisa dipencet gitu ya. Nah, bisa dipencet. Oke, kemudian di bawahnya ada port USB, micro SD ya. Ya, port micro SD. Kemudian di sebelah kirinya ada dua port yang masing-masing ditutup oleh tutup plastik. Nah, ini konektornya SMA female ya, teman-teman. SMA female dua-duanya, warnanya gold. Kemudian sebelah kanan kosong. Di belakang ada keterangannya, Nano VNA-H. Very tiny hair vector analyzer. Frekuensinya ini, rentang frekuensinya dari 50 kHz sampai ke 1,5 GHz gitu ya. Kemudian powernya 5 volt USB atau 500 mAh maksimum ya. Hardware versionnya 3.6.1. Kemudian ini ada serial number. Nah, ini ada QR code untuk menuju ke sini ya, itu ya, Nano VNA. Kemudian di sini ada peringatan avoid static discharge. Nah, nanti ini teman-teman yang tahu ini static discharge dari apa gitu ya. Nah, boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf, saya juga masih belajar, masih mempelajari soal Nano VNA ini. Jadi banyak hal yang belum saya tahu soal ini, gitu ya. Termasuk ini nih, static discharge gitu ya. Maksudnya bukan artinya karena ini bahasa Inggris gitu ya, artinya apa? Tapi maksudnya disebabkan karena apa? Apabila kita gimana, jadi gimana gitu ya. Karena kalau saya baca di artikel-artikel luar atau di channel YouTube luar gitu ya, bahwa
Static discharge ini number one killer ya untuk nano VNA ini. Kemudian di sini made by Zincoin China gitu. Dan di sini ada keterangan-keterangan lainnya. Ini ada port. Oh, ini ada untuk ini ya, baut. Nah, oh mungkin ini tuh buat di sini gitu ya. Kalau kita masukin, nah, oh iya bener ya. Kok masuk ya? Jadi mungkin ini ke sini nanti ya. Oh, oke. Ya, kita nyalakan saja ya daripada saya makin kelihatan orangnya nih gitu ya. Intermezzo ya teman-teman. Jadi ya ini alat ini jujur saja apa ya, bagi pemula seperti saya nih bikin naik kelas gitu ya. Oke, kita nyalakan. Ya. Oke, di dalam layar ini banyak hal-hal rumit yang tidak saya pahami juga ya. Ini dan tiap diagram ini dibedakan dengan warna ya. Di sini ada warna kuning. Kemudian Smith, mungkin ini diagram Smith gitu ya. Warna hijau, kemudian ada warna ungu, phase gitu ya, dan logmag warna biru. Di sini ada indikator baterai masih penuh ya. Di sini ada PA, apa nih PA? Mungkin belum butuh dikalibrasi gitu ya, saya juga nggak tahu. Dan di sini ada, nah di sini ada rentang frekuensinya ya, startnya dari 50 kHz, kemudian stopnya 900 MHz. Dan di sini ada bandwidth, BW ini bandwidth ya, kemungkinan 1000 Hz, dan sweep point-nya 101 P itu apa ya satuannya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini perlu saya pelajari dulu. Kalau saya klik di sini, nah kemudian muncul menu-menu seperti ini. Nah ini saya nanti akan pelajari dulu seperti apa. Karena ya tadi yang saya bilang, saya ini masih pemula, tapi bisa naik kelas dengan alat ini gitu. Kita pelajari, kita serap ilmunya, dan kita aplikasikan di apa namanya kegiatan kita dalam terlebih dalam khususnya dalam hal ngebreak gitu ya. Karena ini alat ini dia bisa dipakai untuk mengatur menyeting antena gitu ya. Dia bisa mengetahui atau membaca SWR, dia bisa mengetahui resistansinya, kemudian dan lain sebagainya lah. Jadi mungkin di video selanjutnya setelah saya pelajari, kita akan bahas bagaimana cara untuk mengkalibrasi alat ini. Ya tidak akan terlalu dalam karena saya juga nggak mau pada akhirnya saya mentok sendiri gitu ya. Mungkin butuh beberapa waktu untuk mempelajari ini, alat ini, agar saya bisa mengoptimalkan kegunaannya gitu. Untuk alat ini sendiri saya beli di sekitar harga 600, 700, ada yang sampai 1 juta tergantung. Ini tuh saya beli yang versi 2,8 in ya, ada juga yang versi 4 in. Nano VNA. H itu inisial dari ininya ya, kan ada di slot, ada Hegel gitu ya. Cuman ini ya kita lihat versi firmware-nya ya. Setahu saya ini bisa di upgrade firmware-nya. Nah, di sini 2019 bla 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 based on this load ya. EDI 55 source license under GPL. Versinya ini versi firmware-nya kemungkinan 1.2.27. Oke, kemudian build time-nya Februari 20 Februari 2024. Di sini ada spesifikasinya. Nah, ini ada waktunya ya, 224 930 gitu.
dan keterangan baterainya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengkalibrasi alat ini, kemudian bagaimana kita bisa kita juga akan belajar bagaimana cara membaca SWR atau resistansi dari sebuah antena gitu ya, dengan alat ini juga. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya, karena ya saya khawatir malah jadi misleading buat teman-teman gitu ya, karena ketidaktahuan saya dan kemudian saya so tahu gitu. Jadi harus saya pelajari dulu biar informasi yang saya sampaikan ke teman-teman itu benar-benar valid gitu. Tidak secara subjektif tapi jelas-jelas memang seperti itu faktanya gitu. Jadi secara objektif alat ini itu seperti apa gitu. Nah mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf dan pasti banyak sekali kurangnya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin share pengalaman dalam menggunakan alat ini, silahkan di-share di kolom komentar, jangan sungkan teman-teman. Itu juga sebuah hal yang ya jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang lain yang masih pemula seperti saya, sangat kita harapkan gitu ya dari teman-teman suhu. Kemudian juga teman-teman yang mau kasih kritik dan saran, boleh silahkan disampaikan di kolom komentar. Ya, mungkin itu saja. Nanti link pembeliannya saya lampirkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 3.